Jadi kalau menurut Anda wajar Ibu Bupati Goa walk out dalam persidangan tersebut? Ya, saya dari awal saya katakan DPR-nya nggak wajar gitu. Kalau namanya asas praduga tidak bersalah, ini kan pimpinan mereka terpilih dewan dengan bupati secara bersama-sama sebagai satu kekuasaan legislatif, satu eksekutif. Nah, harusnya saling menutupi. Nah, lagian pasal tentang asusila atau perbuatan tercela tentang perselingkuhan itu kan di bawah 1 tahun. Oke, kita tanyakan lagi ke Mas Farhad. Dan sebelumnya pemirsa kita juga sudah mencoba menghubungi Ketua Pansus DPRD Kabupaten Goa, tapi masih belum menjawab ya sampai saat ini, Mas Farhad. Jadi kalau menurut Anda wajar Ibu Bupati Goa walk out dalam persidangan tersebut? Ya, saya dari awal saya katakan DPR-nya nggak wajar gitu. Kalau namanya asas praduga tidak bersalah, ini kan pimpinan mereka terpilih dewan dengan bupati secara bersama-sama sebagai satu kekuasaan legislatif, satu eksekutif. Nah, harusnya saling menutupi. Nah, lagian pasal tentang asusila atau perbuatan tercela tentang perselingkuhan itu kan di bawah 1 tahun. Itu bukan persoalan yang besar, itu harus ada delik aduan. Nah, kalau ini hanya gosip, tetangga pembantu ngaku pernah melihat orang ciuman, kemudian digiring di situ, dibuat opini, kan bahaya. Ini menghukum orang berkali-kali gitu, dan itu tidak pantas dilakukan oleh DPR. Nah, jadi sikapnya Pak Ibu Bupati menghadiri berarti dia menghormati. Tapi karena haknya dia tidak dihormati, dia WO kan. Nah, oleh karena itu Ibu Bupati harus tetap tegar ya. Masyarakat juga nih harus kita beri pendidikan pelajaran tentang politik. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Yusuf dulu pun dituduh memperkosa, ya kan? Ternyata itu hanya fitnah gitu. Makanya saya katakan bahwa fitnah itu jangan dibiarkan gitu. Nah, ini pencegahan yang dilakukan oleh DPR ini tidak ada. Nah, makanya sekarang masyarakat tahu bahwa yang terjadi di Goa ini adalah gosip. Jadi semua orang nonton Goa. Tapi yang jadi objek gosipnya adalah bupati. Siapa pelakunya? Dewan-dewan ini gitu. Nah, harusnya masyarakat protes. Kenapa dewan begitu? Apa tugasnya hanya untuk mengikuti ranah privasi bupati? Apa nggak boleh Pak Bupati bisa jatuh cinta? Tidak boleh bercerai. Yang penting bupatinya tidak korupsi. Yang penting bupatinya tidak menggunakan, kalau bicara wine itu umum lah, hanya 14%. Ya, kita nggak tahu siapa yang minum. Tapi kalau digosipkan, apakah uang pembeli itu menggunakan dana APBD? Itu kan jadi negatif. Gitu ya. Kemudian, saya tanyakan fungsi daripada media wartawan. Kenapa wartawan menjadi detektif pengumpul data sehingga menjadikan saksi? Harusnya wartawan kan berdiri di tengah. Tapi ikut hadir ke sana mengatakan investigasinya dia. Berarti dia di samping pers yang bebas menengah dan tidak tebang pilih, ternyata dia mungkin adalah suruhan atau ada di belakang lawan daripada Ibu Husnia. Nah, tujuannya adalah untuk menjatuhkan, mempermalukan Ibu Bupati yang baik ini menurut saya gitu. Tapi Ibu Bupatinya untung sehat, tegar dan sehat. Tapi sayang saya dengar nggak didukung keluarga. Makanya keluarga Jakarta, keluarga teman-teman pembela rumah merasa bagian dari kekeluargaan pembela perempuan. Dan saya ingatkan kepada anggota dewan yang di Goa itu yang perempuan, kalian itu sama-sama perempuan, mau salah benar bela dulu. Ini malah menjatuhkan. Hanya tujuan apa? Saya rasa ada agenda untuk mengganti kepemimpinan beliau dengan lawan politik yang sudah dipersiapkan secara matang dan terstruktur oleh mereka. Oke, Kang Ujang, bagaimana Anda melihat batas persoalan antara persoalan pribadi dan kepentingan publik dalam kasus kepala daerah ini? Ya, biasanya memang politisi itu akan dijatuhkan ya oleh banyak hal, oleh banyak faktor, oleh banyak variabel. Ya salah satunya adalah persoalan-persoalan pribadi itu. Dan itu tahu persis para politisi atau lawan-lawan politik ya, Ibu Bupati masuknya ke wilayah mana, harus diangkat di tempat yang mana gitu ya, harus dilakukan seperti apa. Maka desain-desain itu ya berjalan begitu. Oleh karena itu kalau kita lihat batasannya, maka sejatinya tadi yang paling mudah katakanlah untuk membusuki lawan, menghancurkan lawan atau mengganti lawan ya melalui prosedur yang legal di DPRD adalah persoalan ranah pribadi itu. Jadi karena masyarakat Goa itu sangat religius, maka ya anggota DPRD masuk ke wilayah itu untuk tadi ya dari awal membusuk-busuki, ya menjelekan, lalu katakanlah tanda kutip menghakimi di pansus yang ujungnya tadi seperti Pak Farhad katakan ya ingin mengganti Ibu Bupati dengan katakanlah anggap lawan politik yang lain. Oleh karena itu ya tentu semuanya harus bijaksana ya dalam konteks melihat ini.
kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama jaga, ya dudukan perkaranya pada hal yang sebenarnya, secara objektif gitu. Jadi jangan sampai juga ranah ini masuk ke wilayah fitnah. Kalau memang ada buktinya, kalau memang itu terbukti dan itu bukan gosip gitu ya, itu fakta-fakta ya silahkan. Tetapi kalau gosip, kalau misalkan hoax bukan fakta, itu yang menjadi persoalan. Di situ sebenarnya yang agak sulit untuk kita bisa melihat ini secara objektif. Oke, Mas Farhad, di sidang ini kan disajikan ada bukti-bukti ya yang berdasarkan keterangan dari saksi, begitu ya. Nah, yang menarik di sini ada keterangan dari salah seorang wartawan Kabupaten Goa yang bernama Zainal Abidin yang ternyata selama ini menginvestigasi Bupati Goa. Jadi dalam hal ini menurut Anda dari pihak Bupati Goa pantas untuk melaporkan atau seperti apa? Ya buat apa kalau wartawan itu lihat bupati misalnya masuk di hotel, dipanggilannya masyarakatnya digerebek aja langsung. Kenapa dibiarkan? Dia nggak tahu isi di dalamnya kan sedang apa, orang ada apa. Ada nggak foto di dalam perzinahan, perselingkuhan? Kan tidak ada. Tidak ada. Menurut saya sekarang kembali aja fokus. Kalau memang bupati melakukan perselingkuhan dan ada pasal delik pidananya, sehingga laporkan kepada polisi. DPR tidak punya kapasitas tingkat penyidikan sesuai standar KUHAP, undang-undang. Artinya mau diapain juga tetap aja kalau dilapor di polisi nanti akan diulang gitu. Dan saya rasa kasus ini tidak akan memenuhi layak untuk buat sebuah satu laporan karena suaminya udah selesai. Suaminya nggak bisa melaporkan lagi. Dia berselingkuh. Ke masalah administrasi surat tidak sampai sehingga suaminya nggak tahu ya. Itu kenapa mungkin suaminya nggak di rumah ketika dikirim surat. Itu yang jelas saat ini perkawinan itu bisa batal apabila sudah tidak sependapat atau beda rumah atau ada permasalahan selama 6 bulan lebih. Jadi suaminya juga jangan bekerja sama dengan keluarga maupun dengan orang-orang yang membenci Ibu Bupati untuk menjatuhkan Ibu Bupati karena kelihatan mungkin di sana kalian hebat akan menjatuhkan bupati, tapi bagi kami melihat kalian jahat banget gitu, penjilat banget gitu. Itu kan nggak bagus gitu. Kalau bahkan bukti bisa dilaporin balik. perselingkuhan itu harus ada berupa video atau apa saja? Ya, perselingkuhan apa? Apakah ada rekaman, ada CCTV-nya? Ini kalau mengaku melihat ini orang yang digosipkan juga nggak dipanggil, nggak datang, buat apa? Tapi stigma negatif itu memang mereka hancurkan dengan cara-cara itu. Karena Indonesia ini apalagi negeri religius kayak Goa itu, wah ibu puasinya. Tapi saya dengar akhir-akhir ini udah mulai berbalik. Artinya masyarakat sudah mengerti, kita jangan dikorbankan dengan DPR fokus. Jangan anggaran dewan hanya digunakan membahas kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin masih ada jalannya. Kalau memang tidak terbukti, kembali aja masyarakat Goa yang biasa sehingga tidak perlu lagi ada seperti ini. Dan suaminya Ibu Bupati yang lama ya selamat jalan, masih bisa jadi pengusaha di situ. Move on saja, nggak usah lagi menggiring negatif-negatif. Jodoh masih banyak dan Ibu Bupati saya doain segera dapat jodoh, bisa jadi pendamping. Mudah-mudahan dapat jenderal atau dapat gubernur jadi calon. Oke. Kita kembali ke konteks Kang Ujang sebelum jeda azan maghrib. Jadi kalau dikatakan hal ini tidak bisa dibuktikan ya terkait dengan penyalahgunaan wewenang ataupun isu perselingkuhan ini tidak bisa dibuktikan, berarti banyak sekali dong yang terlibat ya, sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus ini yang dikatakan bisa memberikan keterangan atau kesaksian palsu. Pandangan Anda? Ya tentu secara hukum Pak Farhad Hambas yang lebih paham konteks hukumnya ya. Saya melihatnya secara politik. Maka secara politik memang ada pihak-pihak itu yang dijatuhkan secara mekanisme hukum, ada yang melalui jalur politik. Yang menjadi jalur politik ini yang menjadi persoalan karena antara batasan hukum dengan nanti politik itu akan agak rumit begitu. Apalagi nanti persoalan etik begitu. Oleh karena itu saya melihat hari ini kan agak tegang betul ya antara dua kubu antara eksekutif ya Ibu Bupati dengan para dewan. Ya kalau perspektif ansih politik bagi para anggota dewan, maka ya satu ujungnya adalah pemakzulan gitu. Ya. Tetapi tadi kalau ranah hukum ya berbicara soal pembuktian tadi kan, apakah itu fitnah, apakah di situ ada kebohongan saksi dan lain sebagainya, ini juga harus diuji ya. Tentu ini juga harus tadi ada pelaporan lain dalam dimensi yang lain di luar kasus ini. Ya saya melihatnya tentu ini adalah bagian daripada resiko ya perjuangan seorang tokoh publik ya, seorang bupati ya ketika menjadi bupati tentu
ada pihak-pihak lawan yang secara objektif bisa menilai dengan baik. Ya di saat yang sama juga ada yang tidak suka dalam konteks kepemimpinan itu. Oleh karena itu kita dudukan pada perkaranya yang sejatinya adalah bagaimana misalkan pembuktian itu jangan sampai tadi yang berkait dengan fitnah-fitnah, kebencian dan kebohongan. Tetapi kalau ada faktanya seperti Pak Farhad, apakah ada CCTV-nya dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan. Kalau tidak ada ya tentu ini bisa mengarah kepada kebencian, fitnah dan kebohongan seperti itu. Oke, besok akan ada sidang paripurna ya di DPRD Goa untuk menentukan kemudian apa saja yang menjadi hasil dari hak angket yang dihadirkan oleh DPRD Goa. Kita akan kembali sesaat lagi. Kang Ujang Komarudin, Mas Farhad Abbas, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.